Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa lagi di acara Ngobrol Santai. Ngobrol Santai yang diselenggarakan oleh RSUD Dr. Raden Sujati Sumodiarjo Purwodadi Kabupaten Grobogan. Kali ini kita mengambil tema pengapuran sendi atau secara ilmu kedokteran osteoartritis. Di samping saya sudah ada narasumber yaitu Dr. Dian Rahmawati, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Pak Wahyudi. Senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu. Ya. Kita akan membahas tentang osteoartritis, dokter. Baik. Mungkin ada hal yang perlu disampaikan terkait dengan osteoartritis. Baik. Selamat pagi teman-teman semua, sahabat dari RSUD Dr. Raden Sujati Purwodadi. Dari pertanyaan Pak Wahyudi tadi, osteoartritis itu apa sih? Osteoartritis adalah kerusakan sendi yang ditandai dengan kerusakan tulang rawan, radang pada cairan sendi, dan pertumbuhan tulang baru. Untuk osteoartritis sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu osteoartritis dari primer dan sekunder. Kalau yang primer itu memang dia muncul karena aus sendi, jadi karena usia, Pak Wahyudi. Jadi usia dan penggunaan. Tapi kalau yang sekunder itu biasanya didahului dengan adanya sebuah peristiwa dulu yang membuat sendi tersebut menjadi mengalami trauma. Misalnya ada fraktur atau terjadi kecelakaan seperti itu. Lantas apa tanda dan gejala dari osteoartritis itu, dokter? Kalau untuk tanda dan gejala cukup banyak dan cukup bisa diamati dari luar sebetulnya. Yang paling pertama adalah nyeri pada area sendinya. Paling sering itu karena ini osteoartritis, itu adalah sendi-sendi yang sendinya itu berfungsi untuk menyangga berat badan. Bisa pada tulang pinggul, bisa pada lutut, bisa pada pergelangan kaki. Tapi yang paling sering adalah pada lutut. Nah, jadi dia nyeri di lutut, kemudian ada kekakuan gerak sendi pada saat bangun tidur, biasanya kurang dari 15 menit, yang setelah terjadi gerakan lagi atau digerak-gerakkan lagi, biasanya kekakuan sendinya tersebut jadi berkurang. Kemudian terkadang pada level yang sudah lumayan akan terjadi keterbatasan gerak sendi juga. Jadi sulit ditekuk, kemudian untuk aktivitas-aktivitas jadi juga terbatas. Kemudian selain itu ada juga yang namanya krepitasi. Krepitasi itu adalah bunyi pada persendian. Jadi yang sering muncul bunyi kretek-kretek seperti itu, kayak pintu yang kalau dibuka seperti yang kurang oli kriet-kriet. Nah, itu namanya krepitasi. Itu juga merupakan salah satu tanda dari adanya pengapuran atau osteoartritis. Lantas faktor-faktor yang menjadi resiko osteoartritis itu sendiri apa? Oke. Seperti tadi saya jelaskan, itu kan ada dua macam. Yang satu adalah primer dan yang kedua adalah sekunder. Tentu di antara keduanya ini faktornya cenderung mirip tapi agak berbeda sedikit. Kalau untuk kasus yang osteoartritis primer, itu penyebabnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan usia atau penuaan dan aus sendi. Jadi misal orangnya yang menjadi faktor yang resiko ya usia di atas 50 tahun. Kemudian orang dengan berat badan atau BMI yang besar, jadi orangnya gendut, obesitas. Kemudian orang-orang dengan aktivitas yang sangat tinggi menggunakan lutut atau pinggul atau pergelangan kakinya. Misal orang badannya kurus tapi dia itu kerjanya setiap hari jadi kuli panggul. Nah, itu juga bisa muncul pengapuran. Atau orangnya badannya kurus tapi dia setiap hari itu ibu-ibu yang kerja di pasar yang kerjaannya itu berat, itu juga bisa seperti itu. Kemudian yang osteoartritis yang sekunder, yang menjadi faktor resiko itu adalah orang-orang dengan riwayat trauma seperti saya sebutkan tadi. Misal ada orang dia terjadi kecelakaan, pada waktu itu ditabrak dari sisi sebelah kanan
mengenai lutut. Nah, itu nanti lututnya meskipun tidak pada saat itu juga, tapi nanti ke depannya lutut yang sebelah kanan itu akan beresiko menjadi osteoartritis lebih cepat daripada lutut yang sebelah kiri. Nah, seperti itu. Lantas cara mengatasi masalah tersebut bagaimana? Oke, kalau untuk mengatasi masalahnya sendiri, itu sebetulnya kalau untuk lututnya ya seperti apa adanya saja. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah rasa nyerinya dan keluhannya. Jadi misalnya ada muncul rasa nyeri, berarti kita nanti bisa mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri. Kemudian kita bisa melatih untuk kekuatan otot paha atau kekuatan otot kaki untuk membantu kerja lutut itu sendiri. Kemudian juga bisa dengan penggunaan ortose atau deker kalau gampangnya gitu. Misalnya kalau di lutut berarti bisa pakai deker lutut. Kemudian selain itu juga bisa menggunakan alat bantu jalan. Alat bantu jalan itu bisa walker, bisa tongkat. Seringkali fisioterapi atau terapi menggunakan alat modalitas itu juga bermanfaat. Misalnya modalitas diatermi itu juga bermanfaat. Kemudian yang terakhir, bila kondisinya sudah sangat parah sekali, rasa nyerinya tidak bisa hilang dengan pengobatan apapun atau dengan cara konservatif, itu berarti kita harus mulai berpikir ke arah intervensi atau operasi. Nanti kalau yang untuk operasi itu nanti ranahnya ke teman-teman dari spesialis ortopedi. Gitu. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk pencegahan supaya tidak terjadi osteoartritis ini apa? Osteoartritis seperti definisinya itu merupakan penyakit kronik ya. Jadi kalau penyakit kronik itu segala sesuatu yang berlangsung perlahan-lahan dia mengumpul kemudian baru muncul gejala. Jadi kalau untuk faktor resiko yang pertama yaitu usia di atas 50 tahun sepertinya kita tidak bisa mencegah. Tapi kalau untuk obesitas atau berat badan sangat bisa dikendalikan. Pertama yang perlu kita kendalikan adalah berat badan. Orang dengan berat badan atau lingkar perut yang lebih kecil itu lebih berisiko lebih kecil daripada orang yang berat badannya besar. Kemudian aktivitasnya juga. Kalau aktivitasnya itu sering membuat lututnya itu bekerja keras, maka nanti lututnya juga akan lebih mudah mengalami osteoartritis atau pengaturan lebih dini. Jadi yang paling penting adalah menjaga berat badan tetap ideal. Terus yang kemudian yang kedua adalah menjaga aktivitas tetap dalam kondisi yang ramah untuk lutut atau persendian. Misal mengurangi berjalan yang terlalu jauh, kemudian berdiri terlalu lama, naik turun tangga, kemudian posisi dari bawah, kemudian berdiri. Misalnya posisi dari jongkok atau duduk lesehan atau duduk di dingklek, kemudian berdiri. Itu ketika berdiri beban lututnya itu akan sekitar 5 kali dari berat badan yang normal. Jadi dia pasti akan melukai lutut. Itu akan menyebabkan terjadinya osteoartritis atau pengapuran jadi lebih cepat munculnya. Gitu. Ada satu lagi juga itu adalah kita harus melatih kekuatan otot sekitar lutut, baik itu otot paha maupun otot kaki yang lain. Bisa tetap olahraga, tapi olahraganya juga spesial, tidak boleh menggunakan lutut terlalu banyak. Misal kondisi olahraga yang melompat atau berdiri lama itu harus dihindari. Jadi olahraganya yang cocok seperti bersepeda atau olahraga di dalam air. Jadi kadang aktivitas-aktivitas yang keseharian kita, ya, kadang itu justru itu menjadi faktor resiko ya. Iya. Itu hal-hal yang paling sederhana yang kita bisa lakukan sehari-hari, tapi itu juga bisa menimbulkan osteoartritis itu yang seperti apa? Misal terkadang kalau saya ketemu sama teman-teman gitu ya, misalnya menunggu lift karena nggak sabar, liftnya kok nggak naik-naik gitu, terus saya naik tangga aja lah gitu. Olahraga buat jantung itu memang benar, tapi kalau yang seandainya bilang seperti itu orangnya gemuk atau obesitas, itu nggak bisa dilakukan seperti itu. Jadi kalau memang orangnya sudah tua,
kemudian badannya cenderung gemuk, kalau mau naik turun tangga sebaiknya menunggu pakai lift meskipun itu cukup lama. Iya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau membawa beban berat, itu sebaiknya kita pakai troli aja. Jadi jangan dijunjung kalau orang Jawa bilang. Karena selain nanti itu tidak ramah untuk lutut, itu juga tidak ramah untuk pinggang. Jadi proper body mekaniknya itu harus sangat-sangat dijaga. Membawa beban berat sebaiknya pakai troli, kemudian naik turun tangga sebaiknya menggunakan lift bila memang ada keluhan nyeri lutut. Tapi kalau nggak ada keluhan, monggo kerso silahkan gitu. Terus kadang kita melihat ya, ada kursi yang menyesewu di bagian belakang itu agak rendah itu. Sebetulnya itu betul. Bagus nggak? Sebetulnya itu tidak baik ya, karena begini, ketika berdiri seperti saya bilang tadi, kalau dari posisi duduk yang rendah itu kalau untuk berdiri dia pakai kekuatannya itu berat badannya nyangganya sampai 5 kali lipat. Terus jadi akan muncul pertanyaan, kursi yang seperti apa sih yang bisa ramah untuk lutut? Itu kursi yang posisinya itu pinggulnya lebih tinggi daripada lutut. Jadi posisi pinggul dan posisi lutut itu minimal sejajar seperti ini itu masih oke. Tapi kalau posisi pinggulnya itu lebih rendah daripada lutut, itu nanti dia waktu berdiri akan mencederai lutut. Tapi kalau posisinya pinggul itu lebih tinggi, misalnya kayak kursi-kursi yang kayak di kafe mungkin ya, yang seperti yang dia lebih tinggi, itu nanti pada waktu berdiri dia akan lebih ringan. Itu juga yang biasanya dikeluhkan sama pasien. Kenapa kalau dari duduk ke berdiri kok rasanya sulit sekali ya dok? Biasanya itu penyebabnya adalah terlalu rendahnya dari kursi yang dia pakai. Terus kadang-kadang kalau misalnya kita mengedukasi pasien untuk mengurangi posisi jongkok berdiri, mereka itu bilang kalau pada waktu beribadah misalnya nanti beribadahnya ada di lantai bawah, saya nggak nepuk kaki kok dok, saya hanya di bawah tapi kakinya saya selonjorkan gitu. Jadi perlu digarisbawahi, yang bermasalah itu sebetulnya bukan dari lurus atau menekuknya kaki, tapi dari posisi yang di bawah kemudian berdiri. Nah seperti itu gitu. Tapi saya rasa kalau misalnya itu berhubungan dengan ibadah yang sehari 5 kali, saya rasa sih nggak begitu masalah ya. Yang perlu diperhatikan sebetulnya adalah kegiatan-kegiatan lain di luar itu, tapi yang dilakukan berulang-ulang. Biasanya paling sering sih masak di rumah. Itu yang bikin jadi masalah. Gitu. Terus itu tadi yang duduk. Kalau bicara duduk tentunya sobat-sobat sejati gemar berolahraga bersepeda. Oh iya. Nah, itu pilihan saddle-nya mungkin dokter yang perlu diperhatikan. Iya. Ini juga menarik juga sih. Sebetulnya bersepeda itu sangat baik untuk lutut. Iya, karena dia menggunakan otot quadriceps. Quadriceps itu otot paha. Nah, tapi dicatat, kalau saddle-nya itu terlalu rendah, dia nanti akan membuat otot pahanya itu malah cepat lelah. Jadinya malah sakit nanti keluhannya. Terus yang kedua, tidak boleh kondisi jalanan yang menanjak. Nah, jalan menanjak itu bukannya, tapi malah nanti bikin tambah sakit gitu. Terus kalau saddle sepedanya sebetulnya ada cara mengukurnya. Saddle sepeda itu lokasinya ada di sini. Nanti waktu yang pancatan untuk mulai itu daerah sekitar mata kaki. Ukurnya sekitar segitu. Begitu. Terus sama ini, sebetulnya untuk olahraga dengan bersepeda itu baik untuk lutut, tapi untuk keluhan yang lain, misalnya nyeri pinggang dan nyeri di bagian bokong atau pinggul, itu agak tidak disarankan karena itu biasanya akan tambah sakit. Jadi ya kita sesuaikan aja. Menarik sekali obrolan pada pagi hari ini bersama Dr. Dian. Ya. Ulasan-ulasan yang kita dengarkan tadi semoga bermanfaat buat sobat sejati semua. Terima kasih dokter atas ulasan pada pagi hari ini. Menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Waktu juga dokter yang harus membatasi kita.
pada obrolan pada pagi hari ini. Semoga apa yang jenengan ulas tadi bisa bermanfaat. Amin. Untuk sobat sejati semua di manapun berada. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada obrolan-obrolan santai lainnya. Tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa subscribe, like, share, ke dan semua sosial media. komen. Oke. Terima kasih dokter. Sama-sama. Selamat pagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.